Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur tani sekalian. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu dengan saya, Maika, yang akan membersamai podcast pada siang hari ini di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Alhamdulillah masih dalam suasana Ramadan. Tak lupa kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah kepada para sedulur tani sekalian. Semoga kita di bulan ini dapat meningkatkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang penyakit ternak, penyakit LSD. Apa itu LSD, bagaimana cara pencegahannya dan antisipasinya, kita akan bahas bersama dengan Dr. Hewan Edi Setianta selaku Subkoordinator Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Mari kita sapa beliau. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Meka. Selamat siang para ternak. Selamat siang para sedulur tani sekalian, pejuang peternak ini ya, para tukang ngarit. Mudah-mudahan di kondisi yang masih cukup bulan, luar biasa ya, ini. masih bulan puasa juga, Jadi Dok. setahun ini kan PMK ya, itu dimulai dari setelah Idul Fitri tahun kemarin. Ini masih rame-ramenya masih vaksin, trauma ya, Dok ya, muncul tambah lagi penyakit yang baru. Mudah-mudahan selalu semangat untuk memelihara ternaknya. Amin, selalu semangat dan selalu optimis ya, Dok ya. Yeah. Jadi pada siang hari ini nanti kita akan bahas bersama supaya para peternak itu paham dan mereka tidak galau ya, Dok ya. Tidak galau terus bagaimana harus menghadapi penyakit baru ini. Saya sendiri LSD itu apa kan belum begitu familiar ya, Dok ya. Jadi kalau kemarin baru saja kena PMK yang ibaratnya masih sampai sekarang penanganannya belum begitu tuntas, masih keliling ya, Dok. Kita masih fokus ke vaksin ini. Iya, masih. Tapi walaupun alhamdulillah PMK sudah kira-kira ya 1 bulan ini sudah sangat-sangat jarang. Sudah ini ya, sudah banyak yang sembuh dan sudah para peternak tidak khawatir lagi ya, Dok ya. Nah, ini ganti lagi ada penyakit baru di dunia peternakan kita, LSD. Mungkin dokter bisa jelaskan terlebih dahulu apa itu LSD dan sejarahnya, kok bisa sampai ke Indonesia, kemudian di Purbalingga sendiri seperti apa gitu, Dok? Baik, jadi LSD ini pertama kali muncul atau ditemukan di Purbalingga ini sejak awal tahun kemarin, Mbak. Jadi ini berawal dari adanya laporan teman-teman mantri hewan dan dokter hewan yang biasa melakukan pelayanan di wilayah seperti itu. Waktu itu ada beberapa desa di Kecamatan Kutasari, antara lain di Limbangan, Karangaren, sama Karangreja. Itu ada beberapa kasus yang memang mengarah ke LSD. Nah, waktu itu kami langsung berkonfirmasi sama Balai Besar Veteriner. Balai Besar Veteriner itu laboratorium kesehatan hewan yang di Wates, di Jogja. Nah, pada waktu itu langsung ditindaklanjuti dengan mengambil sampel, sampel antara lain swab di luka, kemudian swab darah, kemudian beberapa waktu hasil muncul dan ternyata kasus-kasus yang di desa-desa itu memang positif LSD. Nah, LSD itu sendiri adalah penyakit pada sapi ya, yang ini menyerang di sapi sama kerbau. Nah, penyebabnya ini adalah virus dari golongan poxvirus atau campylobacter. Itu kalau poxvirus itu kan berarti kalau di orang itu cacar ya, itu penyakit cacar. Ya, ini penyebabnya virus memang dari penyebabnya itu sendiri, gejala-gejala yang terlihat itu virus biasanya kan terus demamnya. Jadi si sapi itu biasanya pertama mengalami demam, kemudian seperti manusia ya, Dok, juga sama saja. Kalau virus bawaannya setelah virus masuk, tubuh itu merespon dengan meningkatkan suhu tubuh. Nah, kemudian yang paling menciri ini adalah gejala yang muncul adalah adanya nodul-nodul atau bentol-bentol di seluruh tubuh. Ya, di seluruh tubuh. Paling utama ya memang cacar itu. Ya, jadi bisa dikatakan cacar
pada sapi. Pada sapi. Jadi terutamanya di daerah leher, punggung, kemudian di daerah perut. Di badan ya dok ya, berarti. Seperti itu. Nah, penyakit ini masa inkubasi itu masa di mana virus itu masuk ke dalam tubuh, kemudian timbul gejala penyakit itu menurut teori bisa sampai 4-5 minggu ya, 1 minggu sampai 4 sampai 5 lama minggu. juga ya dok? Cukup lama, itu makanya yang agak bermasalah pada waktu teman-teman ternak itu membeli sapi di pasar yang kelihatannya nggak ada gejala. Setelah dibawa ke kandang, beberapa hari ya ternyata ada gejalanya. Muncul gejala. Nah, kalau tadi sudah banyak tentang LSD itu, tapi singkatannya itu apa sih sebenarnya dok? LSD itu singkatannya lampi skin disease. Jadi penyakit kulit ya, sapi yang itu ya, dari seperti kulit. nodul-nodul ya, nodul-nodul atau bengkak-bengkak, bentol-bentol. Nah, kalau petani Purbalingga itu sering menyebutnya malah penyakit lato-lato. Penyakit lato-lato. Nah, itu. Ya, musim lato-lato mungkin dok ini jadi. Usum lato-lato jadi kok ternyata sapinya terkena penyakit, kemudian gejalanya kok benjol-benjol seluruh tubuh seperti ada lato-latonya. Kemudian nodulnya itu bisa beraneka ragam, bisa sekitar yang kecil itu 1 cm, yang besar sekitar diameternya itu diameter. Waduh, sampai besar-besar yang mengerikan juga ya dok ya. Memang kalau dilihat dari tingkat morbiditas atau tingkat kesakitan ini memang sedikit lebih ringan dibanding PMK ya. Oh begitu. Tingkat kesakitan di penyakit ini teorinya itu sekitar 45% sampai 55%. Jadi artinya dalam satu kawanan sapi, misalnya dalam satu kandang itu ada 10 ekor seperti itu, kemungkinan besar terkena penyakitnya itu sekitar 50% atau 5 ekor dan sebagainya. Namun demikian tingkat kematian ini juga cukup rendah sebenarnya, 5-10%. Belum ada yang terjadi di Kabupaten Purbalingga? Ada sih, sudah ada, cuma memang yang beresiko tinggi terhadap kematian itu adalah sapi-sapi dengan umur yang masih kecil atau perdetan, gitu ya. Kemudian sapi-sapi belum kuat imunnya ya dok ya, seperti atau mungkin juga kalau ya. di sapi perah itu adalah sapi perah yang dengan tingkat produksi yang tinggi sehingga imunnya terkuras ya, mungkin jadi lebih mudah sakitnya itu. Iya, baik dokter. Jadi kalau tadi terus gejala-gejala yang bisa dilihat oleh peternak itu kira-kira bagaimana untuk mewaspadai ini sapi saya kok mulai kena atau harus waspada, kita preventif itu yang bisa dijelaskan dok? Jadi tadi saya sampaikan virus ini penyebabnya virus ya. Iya. Virus masuk biasanya tubuh itu merespon pertama kali dengan meningkatkan suhu tubuh. Suhu tubuh bisa sekitar 40 sampai 40,5 derajat Celcius. Nah, pada waktu suhu tubuh itu meningkat, biasanya sapi itu sudah mengalami nafsu makan kurang, kemudian lesu karena sudah merasa demam ya. Kemudian yang paling kelihatan sekali yaitu tadi saya sampaikan munculnya nodul-nodul atau benjolan di seluruh tubuh. Mulai dari sedikit lama-lama bisa menular. Ini mungkin kalau tadi disampaikan dokter seperti cacar, berarti kayak asumsi saya kan kayak kita kena cacar itu ya, jadi pecah terus bisa nular itu airnya. Nah ini di sapi seperti itu juga atau bagaimana dok? Ya. Bisa dijelaskan cara penularannya juga? Cara penularan itu bisa terjadi karena kontak langsung ataupun tidak langsung ya. Gitu. Kalau lewat kontak langsung itu jelas antara sapi yang sakit sama sapi yang masih sehat. Sapi yang sakit pada waktu ada benjolan-benjolan tubuh itu sudah rusak atau terbuka, kemudian ada luka terbuka, kemudian menempel pada sapi yang sehat, tentunya langsung terkena. Ataupun kalau yang sapi itu sakit, itu darahnya, kemudian liurnya dari hidung, lendirnya itu juga mengandung virus. Kalau itu nanti menetes di sarana peralatan kandang ataupun jarum suntik termasuk ya dok? Termasuk jarum suntik yang dibawa oleh teman-teman medik, para medik ya, itu tentunya juga bisa menular. Tempat minum? Ya, bisa tempat minum. Ya, embernya ya, itu sebelum dipakai untuk sapi yang sehat harusnya benar-benar. Atau sementara kalau yang sakit ya dipakai yang itu saja, jangan
dipindah-pindah. Isolasi berarti. Ya, dipindah-pindah ya, peralatan yang untuk yang sakit ya itu saja. Yang sehat ya jangan dicampur-campur karena resikonya dari peralatan yang terkontaminasi virus ini bisa nanti membawakan ke sapi yang sehat. Itu ya yang langsung. Kalau yang tidak langsung memang ini dibawa oleh vektor. Vektor itu hewan pembawa. Hewan pembawa antara lain adalah lalat, kemudian nyamuk dan caplak. Ya, caplak ya. Caplak itu yang seperti apa ya, Dok? Caplak itu seperti kutu tapi yang iya. ya kalau Yang dia minum darahnya, kalau yang betina itu sampai dengan yang besar. banyak sampai besar. Iya. Seperti itu. Jadi itu biasanya ditemui di binatang-binatang kayak kerbau, sapi seperti itu. iya, ini memang penyakit menyerang pada sapi dan kerbau. Oh iya, iya. Nah, tadi kan kalau berarti apa yang harus dipisah berarti, Dok, kalau sapi yang antara penanganan sapi yang sudah terkena itu kemudian mencegah sapi yang belum terkena. Iya. Kita harus Jadi ada edukasi itu ya ke petani atau ke peternak ya, Dok. Cara penularan ya, cara penularan bisa kontak langsung maupun tidak langsung. Kemudian kalau untuk pencegahan itu yang pertama sebenarnya vaksinasi ya. Vaksinasi itu diberikan untuk menimbulkan kekebalan sebenarnya. Tapi sampai dengan sekarang belum masih menunggu. Masih konsentrasi di PMK ya, Dok ya. Ya, kita juga menunggu stok dari provinsi juga. Yang masih banyak ini kita lihatkan. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan stok vaksin dari provinsi. Harapannya nanti lebih cepat diaplikasikan, nanti lebih cepat untuk menimbulkan kekebalan bagi si sapi. Kemudian pencegahan berikutnya adalah pada waktu kita membeli sapi, ya, pada waktu kita membeli sapi sebelum dicampur ke sapi yang lain di kandang kita, ini sebaiknya dikarantina dulu, dipisahkan dulu, kira-kira 2 minggu 3 minggu. Kalau memang aman, tidak ada gejala penyakit, baru disatukan ke sapi yang karena sehat. tadi masa inkubasinya cukup lama Ya, ya, Dok ya. lama. Jadi peternak itu tidak tahu pada saat beli sapinya masih sehat. Masih sehat, memang kalau masih inkubasi kan kita nggak bisa lihat ya, itu terkena atau enggak. Tapi tiba-tiba sampai di lokasi berapa hari atau berapa minggu ternyata muncul gejala. Jadi penyakit ini menyerang di semua umur sapi ya, Dok, termasuk pedet seperti itu ya. Semua umur sapi, cuma kalau di umur yang lebih muda, di pedet itu resikonya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Berarti kematian mungkin banyak terjadi di sapi-sapi yang masih belia ya, Dok ya, masih untuk padahal sapi harganya juga tidak murah ya, Dok ya. Kalau beli kasihan juga kalau peternak harus merugi kadang-kadang. Jadi terus ini, Dok, kalau tadi ya berarti ada kiat-kiat mau beli sapi harus bagaimana, kemudian biasanya kalau peternak di Kabupaten Purbalingga ini rata-rata membeli sapinya itu di mana, Dok, atau melalui seperti apa seperti itu? Saya tambahkan lagi ya, Mbak, tadi selain vaksinasi kemudian sapi yang baru beli ini, tadi saya sampaikan bahwa penyebaran penyakit ini kan melalui vektor, melalui lalat, nyamuk, tadi. Nah, ini bagaimana caranya kita mengurangi risiko vektor itu terlalu banyak di situ. Dengan cara apa? Yang pertama, kebersihan kandang. Kandang itu selalu bersih. Karena apa? Kandang yang kotor itu mesti lalat dan nyamuk akan cukup banyak bisa berkembang di sana. Kemudian bisa jadi kalau di daerah kandang itu ada timbunan air bersih yang ada di situ yang berisiko untuk berkembang biak nyamuk, itu ya sebisa mungkin dibuang. Ditangani ya, Dok ya. Jadi menjaga kesehatan, kebersihan ya intinya juga. Menjaga kebersihan juga, kalau kandang pun perlu ya, Dok ya. Ya, kalau memang vektor yang ada di situ itu cukup banyak, nyamuknya cukup banyak, kemudian lalatnya cukup banyak, bisa dibantu dengan diberikan obat-obat antisektisida. Jadi penyemprotan juga bisa. Jadi untuk mengurangi resiko penyebaran atau penularan yang lewat vektor itu yang sangat sporadis. Dia kan vektor itu kan aktif ya. Iya. Dari bisa terbang kemana-mana, bisa pindah. Satu ke kandang lain, dari setelah minum darah sapi yang satu ke sapi yang lain. Jadi gampang sekali menularkan. Para peternak ini misalkan terjadi ada gejala penyakitnya seperti itu, terus apa yang harus mereka lakukan? Terus mereka kan mungkin panik ya karena sudah PMK belum selesai, kemudian ada penyakit baru, jadi
yang harus mereka lakukan ini gimana, atau perlu lapor tidak, atau mungkin harus ya antisipasi lah awal untuk awal ya seperti itu. Jadi ya kami menyadari teman-teman dari jajaran Dokter Iwan atau Matri Iwan ya, PMK belum selesai ini langsung dikebut terus ya dok ya. LSD ini memang di lapangan sendiri peternak itu memang banyak yang khawatir, tentunya teman-teman ternak, utamanya ternak sapi dan kerbau ya, ini apabila menemui gejala-gejala yang seperti kami sampaikan tadi ya, yang mengarah ke LSD, ini langsung saja menghubungi teman-teman kami yang ada di Puskeswan. Kami di Dinas Pertanian itu ada 3 satuan Puskeswan. Gimana saja itu dok? 3 satuan Puskeswan itu, yang pertama di Purbalingga, itu di Komplek RPH. Ini melayani di ex Kabupaten Purbalingga. Kemudian Satker Bukatija ini di belakang BPD Bukatija ya. Ini melayani wilayah 6 kecamatan di ex Kabupaten Bukatija. Kemudian satu lagi Satker Bogosari. Ini melayani 6 kecamatan di ex. Banyak juga ya. Ya, ini karena ya keterbatasan kami juga hanya mempunyai berapa dokter hewan kita dok? Kita sebenarnya sudah ada 7 dokter hewan ya, tapi nggak semua di Satker ya, masih ada di dinas. Semua di lapangan ya. Tapi kan kita dibantu. Dokter Edi ini berarti. Ya kalau memang ada laporan kami juga bisa langsung di lapangan. Jadi selain itu juga ada para teman-teman Matri. Saya kira juga peternak sapi sudah pada tahu dan sudah ngerti nomor HP ya. Mereka punya kan itu. Selain sudah ya dok ya. Selain itu juga kan kita Dinas Pertanian punya di masing-masing kecamatan itu ada BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Monggo tidak di BPP yang terdekat, ya nanti teman-teman penyuluh itu nanti memberikan informasi ke teman Satker Puskeswan ya. Jadi biar intinya lebih cepat laporan, lebih cepat ditangani, harapannya nanti penyembuhannya juga lebih. Iya betul. Jadi itu ya dari para sedulur tani bahwa kita itu punya balai penyuluh pertanian di setiap kecamatan. Itu bisa tidak hanya kegiatan pertanian saja, peternakan juga, karena kita polivalen ya dok ya. Jadi semua yang membidangi tentang pertanian secara umum bisa datang ke balai penyuluh pertanian. Insya Allah penyuluh-penyuluh kita juga ready dok, siap gas itu untuk membantu para sedulur tani sekalian. Terus tadi berarti kalau populasi sapi di Purbalingga sendiri itu ada berapa sih dok? Kita sapi dan kerbau itu sekitar 12.500. Yang terbanyak itu sebenarnya kambing ya, kambing sekitar 260.000. Kemudian domba itu 26.000. Cuma kalau yang untuk LSD ini memang menyerangnya di sapi. Belum ada laporan menyerang ke ternak lain ya, korban lain begitu ya dok? Kambing sama domba belum ada. Alhamdulillah berarti masih bisa fokus di sapi ya. Oke dok, ini kita dari Dinas Pertanian sudah melakukan upaya apa saja dalam proses pengobatan membantu para peternak ini di Kabupaten Purbalingga? Mungkin bisa diceritakan dok. Jadi kami dari jajaran tim Keswan ya, utamanya dari teman-teman UPT Puskeswan dan 3 Satker itu, ini sudah berupaya semaksimal mungkin. Yang pertama adalah untuk mengobati sapi atau kerbau yang sudah terlihat gejala. Memang virus itu tidak ada obat yang efektif untuk membunuh virus. Cuma obat-obatan itu diberikan untuk suportif, kemudian simptomatif. Simptomatif itu untuk mengurangi gejala yang ada. Biasanya kalau kena LSD itu kan demam, kemudian gatal, sakit kan gitu. Ya itu mengurangi demam, kemudian ngasih anti alergi dan gatal kan seperti itu. Kemudian obat-obatan suportif seperti pemberian berbagai macam multivitamin atau vitamin untuk apa? Biar si sapi itu daya tahan tubuhnya lebih kuat ya? Iya, ada nafsu makan, kemudian setelah dia makan, kemudian muncul itu tadi namanya kekebalan dalam tubuh. Kita sediakan ya dok obat-obatan. Obat-obatan kita full di
puskeswan itu full. Jadi pada waktu pengobatan itu di jam kerja, kita sudah siapkan obat-obatan, kemudian tenaga baik itu medik maupun paramedik. Ini untuk semua peternak itu kita gratiskan. Jam kerja itu hari Senin sampai? Jam kerja kalau kami di puskeswan dari Senin sampai hari Sabtu. Oh, berarti full terakhir minggu aja ya dok ya? Minggu libur, kemudian jam terakhir itu jam 2 siang. Jadi jam pelayanan sampai hari Sabtu ya. Jadi para peternak jangan khawatir, bisa kalau ada gejala tadi bisa menghubungi ke puskeswan terdekat ya dok ya. Terus ini dok, kalau tentang penyakit ESD ini kan banyak kan para orang awam ya dok ya, seperti saya atau mungkin yang lain, para teman-teman petani yang lain itu ini menular tidak ya, maksudnya ke manusia seperti PMK yang lalu kan juga ada kekhawatiran seperti itu ya dok. Nah ini bagaimana dok? Jadi untuk penyakit LSD ataupun PMK ini bukan penyakit yang zoonosis. Jadi bukan penyakit yang bisa menular dari hewan, sapi, binatang, dari hewan itu ke kita, ke manusia. Jadi nggak usah khawatir apabila mengkonsumsi daging-daging yang memang itu berasal dari sapi yang terkena LSD gitu ya. Kadang-kadang gini Mbak, sapi itu kalau sudah diobati kok kayaknya tingkat kesembuhannya juga sangat susah, itu memang kami juga menyarankan untuk potong paksa. Sudah kritis ya dok ya. Misalkan tapi belum mati ya, tapi belum mati. Jadi kondisi sembelih paksa. Kondisi penyakit yang sangat berat, yang resiko sembuhnya itu sangat kecil, resiko kematian sangat tinggi, itu kita rekomendasikan untuk potong paksa. Karena apa? Karena nilai ekonomi di sapi itu sendiri ya. Kalau sapi yang gede, sapi metalimosin kan bisa di atas 20 juta lebih. Lumayan untuk diambil sedikit. Nah terus itu berarti setelah dipotong kemudian kita bagaimana dok? Maksudnya penanganannya bisa dikonsumsi oleh manusia? Kalau LSD ini kan nanti terjadi luka-luka atau kerusakannya itu di kulit, kemudian jaringan di bawah kulit, atau spot berarti ya, tidak semuanya. Parah banget ya sampai ke masuk dalam daging. Nah itu nanti setelah disembelih ya kira-kira daging yang rusak, yang secara estetika dilihat itu nggak bagus ya dibuang, dimusnahkan. Kemudian kalau yang masih bagus itu bisa dikonsumsi. Berarti bisa dipilah-pilah ya dok. Dengan catatan gini Mbak, dengan catatan kalau itu penyembelihan di rumah potong hewan aman. Kenapa? Pada pemeriksaan sebelum disembelih ataupun setelah disembelih oleh teman-teman Master atau petugas pemeriksa pos vaksinal, pos penyembelihan itu ada dokter hewan, ada menteri hewan di sana. Jadi dipastikan kalau setelah keluar dari rumah potong hewan itu daging yang dijual atau dikonsumsi itu benar-benar dagingnya sehat. Bisa ini ya dok ya, maksudnya jadi tidak ada yang dimanfaatkan, tidak mubazir semuanya, meskipun itu sudah terkena LSD seperti itu ya dok ya. Jadi, nah, berarti terakhir nih dok, kira-kira pesan-pesan apa yang bisa disampaikan pada para sedulur tani atau sedulur peternak semua di Kabupaten Purbalingga dan juga pada seluruh pemirsa, kira-kira mengenai penyakit LSD ini kita harus bagaimana dan seperti apa? Baik, para peternak yang berbahagia, kami juga merasakan 1 tahun ini PMK belum selesai, tambah LSD. Saya kira peternak semangatnya mungkin ada beberapa yang kendor ya. Tapi apapun itu, ini menjadi problema permasalahan di bersama ya dok ya, di seluruh Indonesia, nggak cuma di Purbalingga. Jadi jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Apabila sapinya sudah terlihat gejala, secepatnya hubungi kami, hubungi petugas puskeswan ya, puskeswan terdekat. Intinya tadi saya sampaikan, lebih cepat lapor, lebih cepat ditangani, lebih cepat nanti penyembuhan itu terjadi. Jadi ketakutan yang berlebihan kemudian dijual dengan harga yang sangat rendah itu nantinya akan menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Yang pertama, yang kedua kami sampaikan tadi bahwa
penyakit ini tidak menular kepada dari manusia. hewan ke manusia. Jadi tentunya tidak usah khawatir untuk mengkonsumsi daging-daging yang berasal dari sapi-sapi yang sudah terkena ya. Terus peternak juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya dok ya, di kandang maupun dengan sapi-sapinya. Ya. Kemudian untuk pencegahan itu yang pertama apabila membeli sapi yang baru diusahakan karantina. Ya, karantina dulu sebelum dijadikan satu dengan sapi-sapi yang sudah ada. Kemudian karantina di sini maksudnya dipisahkan dulu dari yang sapi yang sudah ada. Kemudian bersih kandang itu utama. Kemudian kurangi resiko berkembangbiaknya vektor itu baik nyamuk, lalat ataupun capla yang menyebabkan nanti bisa menularkan penyakit yang lebih sporadis. Terima kasih ya dokter. Banyak sekali ya yang bisa kita petik tadi, bincang-bincang sudah cukup lama dengan Dr. Edi Setianta dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Baik, tidak terasa sudah lama bincang-bincang kita dengan Dr. Edi Setianta. Terima kasih dok sudah bersama di podcast siang hari ini untuk membahas tentang penyakit LSD. Semoga menjadi edukasi bagi para peternak sekalian dan para pemirsa untuk bisa lebih waspada ya dok ya. Untuk itu saya Maika Sulistianingsih mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bertemu lagi di podcast pada tema dan topik yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun Sambang Tani Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum.